Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bapak-bapak sama saya nih, si ngantuk. Kali ini wah udah seminggu nih pak. Dari kemarin sibuk nih sama urusan kantor. Baru kali ini bisa sempat jalan-jalan naik motor nih. Gimana kabarnya bapak-bapak? Udah pada servis motor pak? Saya juga belum nih pak. Oke, jadi kali ini saya mau cerita lagi nih. Setelah berapa lama ya? Dari kemarin saya pakai roller lumayan berat. Tadi siang saya iseng ganti roller, bersihin CVT, ganti CVT, sama ganti persentri awalnya. Tapi setelah dites, aduh, gerung sekali. Seperti apa ya gerungnya? Gerung banget pokoknya. Gerung banget. Kira persentri saya balikin. Jadi sekarang Pak, enak banget Pak tarikannya. Jadi sekarang kondisi motor saya mesinnya masih sama Pak. Masih pakai bore up 62 BRT harian, kompresi 11,5, air clap punya R15, Falcon T2, air clap Koizumi, udah gas dulu yuk guys, air clap Koizumi, saya CVT-an TB32. Jadi kemarin-kemarin itu saya pakai roller. Saya ini tim roller silang ya pak. Saya bukan yang tim mending ngerata ini. Dia udah pilihan masing-masing. Kalau roller cepet peang ya, saya ngerasain sih cepet peang kalau silang. Tapi ya udah, mau gimana? Saya sih nikmatin aja. Rusak ya beli lagi. Rollernya, rumah roller juga masih bye-bye aja. Selama ini saya pakai punya, oh ya rumah roller saya pakai 98 Racing pak. Gacor banget ya 98 Racing, hancur. Nah kemarin tuh settingan motor saya pakai per custom yang nggak tahu apa, tapi feeling saya itu remnya pernya per Xeon, mirip banget sama per Xeon, tapi dia panjang sama, tapi dia lebih empuk tuh. Nah sekarang ini saya ganti per CVT-nya pakai per Vario 150 yang 1500 punya TDR, lebih panjang. Itu juga pasti pro kontra di bapak-bapak semua, kata bengkelnya nggak baik lah ini ya. Itu balik lagi pak, itu kemauan masing-masing. Tapi kalau buat saya nikmat banget pakai pernya Vario ini. Terus roller tadinya saya itu 10 silang 12, tapi saya bosen pak, terlalu mana ya, kurang teriak motornya tuh. Saya kurang nggak kayak kucing kawin gitu langsung teriak. Nah ini jadi tadi 12 saya keluarin, saya ganti pakai 910. Jadi berat totalnya tuh 57 gram. Kalau di rata-rata tuh 9,5 gram. Tuh, nah persentri tadinya tuh saya pakai punyanya SRP 1200, tapi dikawinin sama si yang per CVT yang mirip Xeon itu. Gimana ya pak, agak kurang agak geredek gitu, kurang enak lah. Nah ini saya kawinin nih sama 1500 ya, Vario 150 yang TDR. Enak banget pak, halus banget pak. Halus, tadi kampas ganda nggak saya apa-apain, udah biarin aja begitu. Terus juga mangkok saya pakai yang garis, katanya kurang bagus, tapi saya happy aja. Jadi ya udah saya pakai aja. Hasilnya buat putaran bawah ini berubah pak, enak pak. Tadi pakai 1500 per sentrinya TDR,
lebih enak, lebih instan. Tapi gerung banget Pak, saya nggak suka. Terlalu gerung, apalagi saya knalpot standar gerung banget. Mungkin nanti kalau udah ganti Sejiro saya pakai kali Pak. Nah, ini saya lagi mau beli Sejiro nih, tapi masih mikir-mikir. Coba Pak, lebih baik yang mana? Sejiro yang standar racing R atau Opel X atau Opel X Silent? Nah, saya sih kayaknya ambil yang standar racing R aja Pak, paling murah itu, biar nggak terlalu mahal. Duh, saya salah nih, maaf. Nah, ini jadi PR-nya pakai 1500, sekarang roller 910. Wah, enak banget Pak. Saya udah lama nih nggak merasakan teriakan dari si ngantuk ini. Jadi kenapa saya bersihin CVT sendiri, karena saya ada rencana ini mau ngecat mobil. Saya mau ngecat mobil Pak, jadi saya ke kantor nggak bisa bawa mobil kan. Nah, kan harus naik motor terus nih. Nah, jadi saya mau bikin agak enak lah. Saya mau ngetes nih, asik. Mau daily lagi nih naik motor. Nah, ini enak nih Pak. Buka setengah, langsung lari Pak motornya Pak. Ini buka setengah nih Pak. Wih, enak kali nih. Kalau ditanya top speed, saya nggak tahu, saya bukan pencinta top speed, dan jalanannya ya begini, macet, kecil. Saya mah yang penting mau nyalip gampang, apa gampang. Nah, saya mau cerita nih buat bapak-bapak yang pengen motornya kelihatan lebih cakep, lebih padat Pak. Ya, karena kemarin ada rekan saya waktu sama-sama bapak-bapak pemenang di acaranya bapak-bapak ID sama Yamaha Indonesia, Pak Dika. Ya nanya ke motor saya padat banget kelihatannya gitu ya, ukuran ban. Nah, saya tuh bannya pakai Maxxis, depan 120, belakang 140, naik satu ukuran. Berat nggak? Ditambah bobot saya yang 100 kilo, sosol lah Pak. Ya gitu aja, berat. Ya sayanya aja udah berat ya kan, ditambah ban agak gembot, jadi ya agak lebih berat sedikit. Kalau motor bapak-bapak standar mah turunin roller, kerasin Persivity pakai 1000, selesai Pak udah. Menurut saya ya, misalnya NMAX juga rollernya diturunin ke 12 atau 11, pernya 1000, selesai udah. Nggak bakal terasa berat kok, enak kok, buat nikung-nikung enak, habisnya ya lumayan cepet. Ini saya pakai 1 tahun, udah mulai ngotak tengahnya, tapi masih oke. Buat kering, buat basah enak, ngerebah enak. Terus saya depan downsize, turun 4 cm di apa nama bengkelnya yang di tempat itu Pak, MP67 ya, MP67. Saya downsize di MP67 sama Bang Koboy. Nyampe sana pagi kan di weekday, cuma ditanya mau berapa senti, saya minta 4 cm. Enak banget Pak. Enggak, dia downsize-nya masih main Pak, masih ngayun, tapi kerasnya enggak yang ya keras. Pasti namanya dipendekin karena mobil saya juga pendek, otomatis harus lebih dikerasin, kalau nggak jeduk. Tapi enak, stabil, kanan kiri kerasnya sama, digaransi juga. Kemarin saya lupa 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, saya lupa. Tapi ini saya downsize sudah 8 bulanan, 7-8 bulanan Pak, nggak ada bocor, nggak ada apa, aman. Enak downsize, tapi belakang nggak saya downsize, jadi kelihatannya rapet Pak, depan belakang. Nah, belakang saya pakai shock KTC yang ekstrim buat NMAX All V2. Itu beli second, udah pernah servis 2 kali, udah pernah bocor. Nah, ini kemarin servis lagi di GG Suspension. So far udah 3 bulan masih enak, masih empuk, compression jalan, terus reboundnya jalan, enak lah. Jadi settingan saya udah
begitu enak Pak. Nah ini visor kalau kelihatan dari kamera kan agak aneh ya Pak, tapi kalau dari depan cakep ini Pak. Saya pakai visornya NMAX New yang PNP ke NMAX Old, punyanya Docilworks Bandung. Tuh enak sih Pak, spion X1 nih buat ya taruh HP Pak, salah. Tapi jarang banget saya pakai ini. Terus motor saya yang udah saya ganti lagi, oh ini handle master rem depan saya ganti pakai punya R25, sama sih sama X-Max Pak, cuman beda handle-nya aja. Kalau X-Max hitam apa ya, kalau R25 abu-abu, jadi ceritanya tuton tuh, ini abu-abu ini hitam, iya anjay. Tapi yang kiri standar, karena yang kiri masih enak, masih empuk. Kemarin waktu saya beli yang kanan tuh udah gak enak, jadi saya ganti. Selang rem juga saya ganti pakai TDR. Sisanya mah standar Pak, klakson ya ganti. Terus apalagi yang saya ganti ya, nggak ada, udah lampu masih standar bawaan. Mau lampu sen aja saya ganti yang JPA jadi nyala, biar manis sedikit lah. Terus lampu mika rem belakang di smoke. Udah sih Pak, yang penting harian cakep. Oh ya, sama saya kalau ke Yamaha tuh suka ditanya sama mekanik Yamaha, Pak kok motornya masih mulus banget Pak tahun 2018. Iya mulus lah, ini udah diganti bodinya full. Waktu beli kena crash, jadi saya kasih ganti bodi full. Yang rusak-rusak itu terutama yang putih, kecuali back bawah kan ada yang putih juga tuh, nah itu nggak saya ganti. Tapi saya ganti. Jadi ya udah enak lah ini motor Pak. Ya kalau dari acara kemarin Bapak ID saya dapat NMAX Neo mah, ini motor saya museumkan langsung Pak. Kali aja ya dikasih sama Pak Medi nih, langsung saya museumkan ini motor buat 1 minggu aja, hariannya pakai yang baru kalau dapat. Kalau enggak ya ini tetap harian, karena motor ini biar kata bore up harian juga dulu jalannya, tiap hari jalan aman, tentram, sentosa, nggak pernah ada masalah. Enak banget tarikannya. Mungkin Bapak ada yang mau nanya-nanya lagi nih, nanti nih bisa tulis nih di komen, mau bahas apa nih, mau review apa nih, mau review lebih dalam tentang shock breaker kah, atau tentang bore up-nya, bengkelnya yang ngerjain, atau apa, boleh nih Pak. Pokoknya ini mah seru-seruan aja kita untuk dokumentasi saya jalan-jalan, ya kan. Nah pokoknya satu Pak, yang pada mau bore up siap boros dah, mau pakai Jukon, mau pakai Araser, kayaknya akan tetap boros. Namanya NMAX Old mah ini standarnya aja udah boros dia. Apalagi kalau jalannya gini, buka gas tutup gas, buka gas tutup gas, pasti boros banget udah tuh. Sama kali ada yang mau review radiator AAI bagaimana, boleh Pak, di info aja, infonya bosku, masku. Wah Pak, yang borap enaknya, borap harian enak sekali Pak, tarikannya Pak, ngeremnya juga bismillah Pak. Oke, azan Pak, pelan-pelan kita. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini untuk review CVT settingan. Yang lain lagi, terima kasih, kalau bisa ditonton terus ya Pak video-videonya nih. Terima kasih, sampai jumpa, nanti saya bikin lagi kalau udah sering naik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.